Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program Night Call dari Departemen Pelkes GPIB pada tanggal 21 November 2020. Bersama saya, Pendeta John Patiasina, Pendeta Jemaat di GPIB Gideon Kelapa II, Depok. Sebelum membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, khususnya hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Karenanya, berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini dari 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 22 yang menyatakan demikian. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab itu, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tentunya mereka yang mendengar dan juga mau melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin revolusioner yang pernah dimiliki Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Dia pernah menyatakan sebuah kalimat, "A leader is a dealer in hope." Artinya, seorang pemimpin adalah pemberi harapan. Dia sampaikan ini sebagai bentuk harapan rakyat yang pada saat itu bergantung kepada seorang pemimpin untuk membawa nasib dan juga masa depan bangsanya atau rakyatnya menjadi lebih baik. Pemimpin yang baik selalu membawa kesejahteraan untuk orang yang dipimpinnya, baik masa kini maupun masa depan. Bacaan kita juga mau membahas bagaimana peringatan akan bahaya pemimpin palsu yang dilakukan oleh guru-guru palsu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sedikit tinjauan tentang surat 2 Petrus. Ditulis oleh Petrus di Roma sebelum Petrus mati sebagai martir pada tahun 68 Masehi. Kemudian dalam surat yang pertama, Petrus mengajarkan cara jemaat bertindak saat terjadi penganiayaan di luar jemaat. Sedangkan dalam surat yang kedua, Petrus mengingatkan jemaat akan bahaya guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat yang mengajarkan tentang Yesus dan kedatangannya kembali. Nah, bacaan kita dalam pasal 2 merupakan peringatan adanya guru-guru palsu di dalam jemaat yang dapat menyelewengkan iman percaya kepada Kristus. Guru-guru palsu tersebut akan mendapat hukuman saat Tuhan Yesus datang kembali. Di sini di dalam ayat ke-17, Petrus menggambarkan bahwa guru-guru palsu tersebut seperti mata air yang kering. Artinya adalah
tidak menyegarkan jiwa-jiwa yang saat itu juga dalam kekeringan. Dan dikatakan bahwa guru-guru palsu tersebut seperti kabut yang dihalaukan taufan. Artinya bahwa ajaran-ajaran mereka tidak berakar dan akan segera lenyap seperti kabut. Hukuman mereka adalah tempat kegelapan yang paling dahsyat, yaitu hukuman yang sangat mengerikan dan menyiksa. Nanti kita bisa bandingkan di Yudas 1 ayat 13b. Lalu, mengapa mereka mendapat hukuman? Yang pertama, dalam ayat 18-19 dinyatakan bahwa kata-kata yang disampaikan mereka itu congkak dan hampa. Jadi kata-kata yang disampaikan itu untuk kesombongan diri mereka sendiri. Kata-katanya muluk atau tinggi hati. Dan tentunya kata-kata guru palsu itu kosong. Kemudian hukuman juga diberikan kepada mereka guru-guru palsu karena apa? Karena menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat jemaat yang imannya baru saja bertumbuh pada saat itu. Mereka mengajarkan memberi kebebasan untuk berbuat dosa. Lalu yang berikutnya, kenapa mereka dihukum? Karena mengajarkan kemerdekaan dalam arti bebas berbuat dosa. Karena mereka sendiri suka mengikuti hawa nafsunya sehingga mereka diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi mereka tidak dikendalikan Roh Kudus tapi diri mereka sendiri. Dan dalam ayat 20-22 setelah Petrus mengingatkan bahwa mereka guru-guru palsu dihukum, diingatkan juga bagi mereka yang tersesat atau mereka yang murtad karena meninggalkan Kristus. Disampaikan yang pertama, jika orang yang sudah mengenal Tuhan kemudian meninggalkan imannya karena ingin memperoleh kebebasan berbuat dosa, maka hidup mereka jauh lebih buruk sebelum mengenal Tuhan. Artinya, saat mereka belum percaya, pengampunan diberikan. Namun, bila sengaja berbuat dosa, maka penghukuman diberikan. Jadi peringatan nih, bagi mereka yang murtad, bahwa hukuman jauh lebih berat lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal jalan kebenaran, tapi mereka meninggalkannya. Hal yang kedua, Petrus juga mengingatkan, mereka yang murtad, yang telah meninggalkan Tuhan dan imannya, dikatakan telah melakukan perbuatan dosa dalam kesadaran, karena sudah mengetahui konsekuensi perbuatan dosa. Lebih baik mereka tidak mengenal Tuhan, karena mereka tidak tahu perbuatan dosa dan konsekuensinya. Jadi hal yang kedua bagi mereka yang sudah murtad, diingatkan, mereka sudah mengenal jalan kebenaran, tahu konsekuensinya, bahwa mereka berbuat dosa hukumannya jelas. Makanya lebih baik tidak mengenal Tuhan, supaya tidak murtad, kan begitu. Lalu hal yang ketiga adalah, disampaikan bagi mereka yang murtad, Petrus menyatakan bahwa orang yang murtad memiliki pola hidup yang hina. Kasar kata-kata dalam bacaan kita hari ini, yaitu seperti anjing yang memakan muntahannya kembali, dan seperti babi yang kembali berkubang di lumpur setelah dibersihkan. Artinya hidup yang telah diampuni dosanya dan kehidupan kekal jaminannya yang sudah diperoleh tetapi ditinggalkan, dan itu adalah sebuah kebodohan. Seperti anjing dan seperti babi. Jadi Petrus mengingatkan, memang banyak penyesat, tetapi celakalah orang yang tersesat dan murtad meninggalkan Tuhan. Mereka seperti dikatakan binatang yang najis, yaitu anjing dan babi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, guru-guru palsu tentunya masih ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Caranya bagaimana? Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah menganggap diri sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Mungkin setelah Yesus dia menyatakan dirinya. Padahal Tuhan tidak mengutus lagi sampai saat ini. Tetapi ada alatnya atau hambanya yang diutus, yaitu gereja. Gereja, persekutuan orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang-orang yang diutus untuk melaksanakan, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Jadi tidak perlu lagi jabatan nabi, ada gereja yang melaksanakannya.
Di dalam gereja terdapat juga jabatan-jabatan khusus, yaitu para presbiter, pengurus unit-unit misioner, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan dosa tidak ada hubungannya dengan kekudusan hidup. Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu. Yang penting jaga roh karena tubuh akan binasa, itu diajarkan oleh guru-guru palsu. Menolak konsep kesatuan Trinitas. Ya, sekarang Trinitas oleh banyak orang di kalangan dalam gereja yang menyesatkan itu. Trinitas mulai dikomplain, mulai dilakukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Selalu menganggap diri benar dan sempurna. Itu juga menjadi cikal bakal orang-orang yang menjadi penyesat dan sebagainya. Juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bila ada hal-hal seperti rasa iri hati akan keberhasilan orang, suka menendam, suka memfitnah, senang bila melihat orang susah, apalagi kalau orang itu pernah berbuat salah kepada kita dan dia susah pada suatu saat, dan kita rasanya senang, syukur itu akibat kalau berbuat jahat sama saya. Kemudian juga dikatakan selalu membuat masalah dan juga hal-hal negatif yang lainnya yang dikerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini menjadi cikal bakal hidup kita menjadi penyesat. Bahkan dapat juga menjadi pemimpin yang menyesatkan. Jadi kalau hal-hal negatif terlalu banyak dalam kehidupan kita dan kita bangga dengan hal-hal negatif tadi, memfitnah, iri hati, suka bergosip dan sebagainya, maka dikatakan kita tidak jauh beda dengan guru-guru palsu yang mengajarkan kebinasaan-kebinasaan. Bahkan dikatakan, diingatkan dalam bacaan kita, bagi mereka yang meninggalkan Tuhan, dikatakan bahwa hidup mereka akan jauh lebih susah lagi. Oleh karena itu, bagi mereka yang murtad pada saat ini, kembalilah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak penyesat-penyesat dalam kehidupan kita. Bahkan hati-hati, di dalam gereja pun bisa terjadi penyesatan terhadap mereka yang selalu membenarkan diri dalam gereja, mau menyatakan bahwa segala sesuatu persekutuan ini terjadi karena saya, bukan karena Tuhan. Itulah orang-orang yang akan menjadi penyesat. Oleh karena itu, menangkal serangan guru-guru palsu itu bagaimana caranya? Tentunya kita mau senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau rajin datang beribadah kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun saat ini kita masih terbatas, ada beberapa gereja bahkan belum membuka ibadah di gedung gerejanya, tapi bukan berarti kita beribadah di rumah kita menjadi malas. Justru semakin hari kita semakin rajin, semakin setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karenanya bukan hanya itu saja, mari kita kuatkan persekutuan yang saling mengasihi supaya tidak ada yang terlepas, tidak ada yang tersesat. Kemudian juga dikatakan menolak dengan tegas bila ada penyesat dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa kedekatan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan membuat kita mengupayakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa menghindar penyesat dan kita juga terhindar dari orang yang menyesatkan adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan akan membuat hidup kita berkualitas. Karena perbuatan kita tentunya yang berkualitas itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, maka nggak usah minta berkat. Berkat penyertaan dan sebagainya dari Tuhan akan diberikan. Kemudian juga kita akan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, dan juga bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, agar senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan ketika Tuhan boleh memberkati akan perenungan firman Tuhan hari ini yang mengajari kami untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan cara taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami juga mau bertanggung jawab dengan diri kami untuk mendisiplinkan diri kami untuk senantiasa
taat dan setia kepada Tuhan, dan juga kami mau bertanggung jawab dengan sesama kami dengan cara menghadirkan damai sejahtera untuk sesama kami. Biarlah firman Tuhan ini pada hari ini boleh dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, agar senantiasa hidup kami berkenan selalu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu yang terus-menerus bersama dengan pemerintah, bersama dengan rakyat, untuk senantiasa menghindari atau menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berkati, agar kami semua diberi kesehatan yang terbaik. Kami terhindar dari COVID-19, dan kalau kami sakit, Tuhan sembuhkan kami, agar kami dibebaskan. Karena Tuhan memberkati GPIB, Departemen Pelkes GPIB, agar senantiasa bersama juga dengan seluruh jajarannya, Engkau memberkati, agar pelayanan kesaksian, persekutuan yang dilakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berkati kehidupan kami seluruhnya dan seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menghampiri kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan senantiasa kita hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.